Baik. Baik. Ada yang kurang sehat? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Karena sudah sarapan dan makan siang juga kan? Kita masuk lagi dalam mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Silakan Pandu memimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita absen dulu ya. Ya. Ahmad. Aisyah. Oke. Karis. Oke. Rafael. Hari ini kita belajar variansi dan standar deviasi data kelompok. Sebelumnya kita sudah belajar variansi dan standar deviasi data tunggal. Nah, kira-kira apa bedanya data tunggal sama data kelompok? Ada yang tahu? Jumlahnya. Kemudian apa lagi selain itu? Biasanya data kelompok itu dia dalam bentuk apa? Benar sekali, dalam bentuk tabel. Oke, sebelum kita mulai ke materi data kelompok, Ibu punya persepsi nih. Tentukan variansi dan standar deviasi. Ditulis dulu baru dijelaskan, oke nak? Yang lain boleh menanggapi ya. Selamat datang di channel Humatan Hidayat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kali ini kita akan memberikan informasi tentang adat istiadat kearifan lokal di Tanah Dayak. Nah, di sini kita meliput kesempatan pada hari ini tentang kegiatan menugal. Ini adalah kegiatan untuk menanam padi ketika di musim kemarau. Kalau yang kita lihat dari video itu memang sama aja, itu dia. Tradisi Mandugal itu memang dari dulu memang sudah ada. Dan hebatnya itu tanpa pakai pupuk. Iya, dia dari alamnya langsung, jadi nggak usah beli segala pupuk lagi. Dan bahan-bahannya itu yang diperlukan aja seperti kayak lontong, padi ya, sama benihnya. Dan untuk tradisi Mandugal ini nggak bisa sembarang karena dia ada tradisinya juga biasanya. Sekian yang saya ketahui. Oke, terima kasih. Applause dulu buat Michael. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah menentukan variansi dan standar deviasi data kelompok. Dan yang terakhir itu adalah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan variansi dan standar deviasi. Ini tradisi Manugal adalah cara berladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam tradisi ini beberapa keluarga biasanya bekerja sama membuka lahan. Ada data hasil panen padi dalam karung untuk kelima kelompok yang ada di sebelah luas kanannya. Oke, hasil panennya sudah ada, kemudian analisis keragaman hasil panen padi antar kelompok, kemudian hitung variansi dan standar deviasinya. Dan secara terpilih, kemudian presentasinya bagaimana dan kerjasama seperti apa. Lalu nanti di akhir kita ada penilaian individu, itu masing-masing dari kalian mengerjakan evaluasinya. Kerja sudah berkelompok, kita akan bagikan LKPD-nya. Oke, selesaikan LKPD-nya setiap kelompok dalam waktu 20 menit. Nanti kita akan presentasi ke depan. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Bu, Ya. ini gimana Bu cara nentuin akar 34 nih? Nah, akar 34 itu di antara akar berapa yang akarnya itu punya nilai. Contoh nih, Ibu punya. Kalau misalkan Ibu punya misalkan akar dari 3. Nah, akar 3 itu antara akar berapa yang nilainya bilangan bulat di sini. Berapa? 1 sama Ya, 2. benar. Akar 1 sama akar 2. Akar 2 apakah bilangan bulat? Ini kan 3 nih. Yang lebih dari 3 apa? 4. Ya kan? 4. Berarti ini 1 dan 2. Berarti akar 3 itu antara 1 dan 2. Berarti 1.
Apinya disimpan dulu, nak. Gimana, nak? Ya, berarti kan buat di sini akarnya. Oke, karena LKPD-nya sudah selesai, mohon perhatian. Karena sudah selesai LKPD-nya, sekarang kita akan pilih spin kelompok berapa yang akan maju ke depan. Oke. Kelompok 5. Tunggu. Kelompok 5 siapa yang maju, kita lihat. Enggak, satu aja. Ada di sini nomornya. Nomor berapa? Nomor 1, Morgan. Maju, Morgan. Tunggu, nak. Nih, punya Morgan. Silakan dijawab di dalam tabel, kemudian jelaskan ke 18 jadi min 16. Min 6. hampir salah ya. Terus Sengaja. Oke. 17 dikurang 18 jadi min 1. Oke, silakan Miss Lin. Jadi yang udah kami pelajari hari ini itu ada variansi dan standar deviasi, di mana variansi dan standar deviasi itu menggambarkan sebaran atau penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Oke, good job. Applause buat Miss Lin. Ayo, oke ya. Jadi variansi dan standar deviasi itu adalah ukuran penyebaran data terhadap rata-rata. Makanya tadi rumusnya itu kan pakai selisih. Selisih antara nilai tengah dan nilai rata-ratanya. Oke. Nah, apa beda variansi standar deviasi untuk data tunggal dan standar deviasi untuk data kelompok? Ada yang mau menanggapi? Terima kasih, Miss Lin. Ada yang mau menanggapi apa bedanya? Bu, beda rumusnya, Bu. Kalau yang data tunggal itu bla 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 bla. Kalau data kelompok itu ada sedikit tambahan. Sudah pernah dieksplor belum rumusnya? Beda apa sama antara data kelompok sama data tunggal? Sama atau tidak? Berbeda. Gimana, Hani? Apa bedanya? Oke, coba dijelaskan. Lampu ya? Jadi perbedaan variansi dan standar deviasi data tunggal dan data kelompok itu, jika data tunggal, dia itu jumlah datanya sedikit dan tidak dikelompokkan dalam interval, kemudian perhitungan variansi dan deviasi langsung menggunakan rumus dasar. Berbeda dengan data kelompok, datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan dikelompokkan dengan kelas-kelas intervalnya. Oke, good job. Applause buat Hani. Oke ya. Nanti kalian bisa juga lihat dalam rumus bentukannya gini. Coba Ibu mau tahu kalau misalkan variansi itu rumusnya apa, Nak? Kalau untuk data tunggal. Ini data tunggal. Coba. S kuadrat sama dengan apa? Ya, sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang X bar. X bar itu apa? Rata-rata. Kemudian diapain? Dikuadratkan, diperkan dengan N. Ini untuk data tunggal. Bagaimana dengan data kelompok? Kalau data kelompok apa bedanya? Apa? Sigma juga, sigma I sama dengan 1 sampai N. Bedanya? Ya, good job. Ada FI-nya, ada frekuensi data ke I-nya. Ke 1K, ke 2K. Ya. Kemudian dikali dengan XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N. Apa ada bedanya enggak? Ada. Kalau data tunggal tidak punya FI, sedangkan data kelompok memiliki FI-nya.
Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Ya, jadi kesimpulannya oke, berhubung mati lampu, jadi evaluasinya Ibu akan bacakan masalahnya, kemudian nanti di papan sudah ada tabelnya. Oke, literasinya adalah dalam rangka melestarikan tradisi memangkur. Pernah nggak dengar memangkur? Nggak pernah juga. Nah, tradisi memangkur itu adalah membuat kerajinan anyaman. Oke, di Desa Tanjung Pinang. Dilakukan pendataan terhadap waktu yang dibutuhkan oleh pengrajin untuk menyelesaikan satu buah tikar dari buah purun. Satu buah tikar purun berukuran sedang. Ya, data waktu penyelesaian itu dalam waktu penyelesaian itu dalam satuannya itu adalah dalam jam. Kemudian dari 5 pengrajin. Jadi pengrajin ada 2 orang pengrajin yang penyelesaiannya itu bisa sampai 2 jam sampai 4 jam dalam satu pembuatan tikar. Itu tadi tikar apa namanya? Tikar apa tadi, Nak? Lupa Ibu. Tikar purun. Ada 2 frekuensi atau 2 orang yang menyelesaikannya dalam waktu 5 jam sampai 7 jam. Dan yang terakhir ada 1 orang yang menyelesaikannya sampai 8 hingga 10 jam. Pertanyaannya adalah, sebagai ketua kelompok pengrajin, Anda ingin mengetahui seberapa besar variansi dan standar deviasinya. Maka silakan kerjakan individu bagaimana mencari variansi dan standar deviasi dari tabel yang ada di papan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, karena evaluasinya sudah selesai, kita lanjut dengan refleksi. Silakan isi refleksinya dengan Moodle juga ya. Kalian buka Moodle, kalian isi refleksinya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar kuartil data kelompok karena kemarin kita belum sampai ke situ. Oke? Sekian dari Ibu, lebih kurang mohon maaf. Selamat siang semuanya.